Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Iqbal Adiwi Nangun dari kelas X MIPA 6, absen 17 dari SMA N 8 Bandung. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari invertebrata dan vertebrata. Langsung ke materinya. Yang pertama ada filum Porifera. Porifera adalah salah satu invertebrata yang merupakan filum dari kingdom Animalia. Porifera sendiri artinya adalah hewan yang berlubang-lubang kecil atau hewan yang memiliki pori-pori. Biasanya berbentuk seperti vas bunga, pipih, atau dapat bercabang dan melekat di dasar air. Sebagian besar hidupnya di air laut dan hanya sebagian hidup di air tawar. Contoh dari filum Porifera ini adalah Spongia sp. Berikut klasifikasinya. Kingdomnya Animalia, filumnya Porifera, kelasnya Demospongiae, ordonya Dictocetatharida, familinya Spongidae, genusnya Spongia, spesiesnya Spongia sp. Jadi Spongia sp ini dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Seksual dengan fertilisasi eksternal di air, bertemunya sel sperma dan ovum, dan aseksualnya dengan tunas dan gemul. Karakteristik dari Spongia sp ini, terdapat banyak pori-pori, internal tubuhnya dilengkapi oleh appendix, terdapat ostium dan osculum sebagai saluran air, bentuk tubuhnya simetri radial, dan saluran air pada Spongia sp ini merupakan saluran air leukonoid. Manfaat dari Spongia sp ini, yang pertama dapat dijadikan spons gosok ataupun spons cuci piring. Juga, Spongia sp ini dapat menyembuhkan langritis akut. Selanjutnya ada filum Coelenterata. Coelentera sendiri berasal dari dua kata, yaitu coeles dan enteran. Coeles artinya rongga, dan enteran artinya usus. Jadi bisa dikatakan bahwa Coelenterata itu adalah invertebrata yang ususnya membentuk zooenteron atau rongga yang berfungsi sebagaimana usus seharusnya. Pada dasarnya, Coelenterata itu hidup di air tawar atau air laut. Jadi bentuk tubuh dari Coelenterata ini adalah simetri radial. Dinding tubuhnya yang diplobastik atau memiliki dua lapisan jaringan yang memiliki penyengat. Tubuhnya tidak beranus, sistem pencernaan makanannya tidak komplit, hanya berupa rongga gastrovaskuler dan belum memiliki alat pernafasan. Selain itu, Coelenterata ini memiliki bentuk medusa yang berbentuk seperti lonceng, mangkuk terbalik atau payung, dengan bagian cembung mengarah ke atas dan bagian cekung yang dilengkapi mulut dan tentakel yang mengarah ke bawah. Contoh dari filum Coelenterata ini adalah Aurelia aurita. Berikut klasifikasinya. Kingdomnya Animalia, filumnya Coelenterata, klasisnya Scyphozoa, ordonya Semaestomeae, familinya Ulmaridae, genusnya Aurelia, dan spesiesnya Aurelia aurita. Reproduksi Aurelia aurita ini ada dua, ada secara seksual dan aseksual. Karakteristiknya, jadi Aurelia aurita ini terdapat sel penyengat yang disebut juga sel nematosis. Jadi sel nematosis ini mengelilingi seluruh bagian tubuh dari Aurelia aurita, tetapi terkonsentrasi di tentakel-tentakelnya. Di antara payung atas dan payung bawah, terdapat mesoglea yang fungsinya sebagai sistem syaraf. Jadi 95-99% kandungan dalam Aurelia aurita ini adalah air. Jadi hal itu menyebabkan mengapa ubur-ubur atau Aurelia aurita ini dapat melayang di air. Nah, selanjutnya ada manfaatnya. Manfaat dari Aurelia aurita ini dapat dijadikan produk kosmetik dan dapat dijadikan makanan. Khususnya di Jepang, banyak yang memperjualbelikan ubur-ubur atau Aurelia aurita ini sebagai makanan. Selanjutnya ada filum Platyhelminthes. Platyhelminthes ini adalah salah satu filum invertebrata di kingdom Animalia. Filum ini mencakup semua cacing yang tubuhnya pipih dorsoventral. Dorsal artinya punggung dan ventral artinya perut. Bentuk tubuhnya bervariasi, mulai dari pipih memanjang, pita, hingga menyerupai daun. Memiliki ukuran tubuh mikroskopis dan ada juga yang memiliki panjang tubuh sekitar 20 cm. Rata-rata, hewan Platyhelminthes ini merupakan triploblastik acelomata, yaitu hewan yang bertiga lapisan dan tidak memiliki rongga. Contohnya ada Planaria, kingdomnya Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelasnya Turbellaria, ordonya Tricladida, familia Paludicola, genusnya Euplanaria, dan spesiesnya Euplanaria sp. Reproduksi planaria ada seksual, secara fertilisasi dan aseksual, yaitu fragmentasi.
Planaria ini dapat dijadikan bioindikator dari suatu lingkungan hidup, karena planaria dapat hidup di tempat yang bersih, steril, dan belum terkena polutan. Planaria ini merupakan salah satu hewan triploblastik acelomata atau hewan yang memiliki 3 lapisan dan hewan yang tidak memiliki rongga-rongga dalam tubuhnya. Nemathelmintes. Secara bahasa, kata Nemathelmintes berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yang artinya benang dan helmintes yang artinya cacing. Nemathelmintes sudah memiliki rongga pada tubuhnya, walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Cacing ini mempunyai tubuh yang runcing pada kedua ujung, sehingga dapat disebut dengan cacing giling. Jadi, biasanya Nemathelmintes ini bersimetri bilateral, tidak bersegmen, dan triploblastik pseudolemmata. Besar tubuhnya mikroskopis, biasanya hidup bebas di air atau di tanah, dan sebagian menjadi parasit pada hewan dan manusia. Contoh dari Nemathelmintes ini adalah Ascaris lumbricoides. Klasifikasinya, yang pertama kerajaannya Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Caesernetea, ordonya Ascaridida, familinya Ascarididae, genusnya Ascaris, dan spesiesnya A. lumbricoides. Reproduksinya dimulai dari keluarnya telur bersama feses hingga dapat merusak organ manusia dan berkembang di usus manusia. Karakteristik dari Ascaris lumbricoides ini, tubuhnya memiliki simetri bilateral, memiliki saluran pencernaan dioeceous, dan kosmopolitan. Jadi Ascaris lumbricoides ini merupakan salah satu nematoda atau Nemathelmintes yang sangat merugikan, khususnya bagi manusia, karena dapat membuat seseorang mengalami kekurangan gizi karena cacing ini dapat menyerap gizi di tubuh manusia. Selanjutnya ada filum Annelida. Annelida berasal dari kata annulus yang artinya cincin. Cacing ini tubuhnya berbentuk gilik, memanjang, tersusun dari ruas-ruas atau segmen. Pada setiap segmennya memiliki kesamaan yang sama. Terdapat alat pengeluaran, alat reproduksi, dan serabut syaraf. Segmen yang sama disebut metameri. Hewan di film ini termasuk triploblastik coelomata. Jadi biasanya hidup di air tawar, laut, dan darat, bersifat hemaprodit, dan tubuhnya dilapisi oleh kutikula tipis dan lembab, serta alat ekskresinya disebut nephridium. Ada sebagian hewan dari filum Annelida ini yang termasuk parasit. Contoh dari Annelida ini adalah cacing tanah. Kingdomnya Animalia, filumnya Annelida, kelasnya Citellata, ordonya Haplotoxida, familinya Lumbricidae, genusnya Lumbricus, dan spesiesnya Lumbricus terrestris. Reproduksinya, cacing tanah ini bersifat hermafrodit, tetapi pembuahan yang terjadi adalah pembuahan silang. Karakteristik dari cacing tanah, yang pertama, tubuhnya lunak dan tidak memiliki tulang belakang, bentuk tubuhnya simetri bilateral, tubuh cacing ini bersegmen yang jika diperhatikan mirip cincin. Jadi cacing ini memiliki segmen-segmen yang dipisahkan sekat yang dinamakan septa. Manfaat dari cacing ini dapat menyuburkan tanah dengan cara memakan ranting, daun, atau sisa makanan lainnya. Begitu juga dengan feses cacing tanah ini. Selanjutnya ada filum mollusca. Mollusca sendiri artinya adalah lunak, sehingga semua hewan yang tergolong dalam film ini memiliki tubuh yang lunak. Umumnya tubuhnya bercangkang, tetapi juga ada yang tidak bercangkang. Jadi mollusca ini merupakan hewan multiseluler yang tidak memiliki tulang belakang. Mollusca ini termasuk triploblastik coelomata dan tubuhnya simetri bilateral. Contoh dari mollusca ini ada cumi-cumi atau Loligosinensis. Berikut klasifikasinya. Kingdomnya Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Cephalopoda, ordonya Thouthoidea, familinya Loligonidae, genusnya Loligo, dan spesiesnya Loligosinensis. Reproduksinya, cumi-cumi ini bereproduksi dengan cara seksual. Karakteristik dari cumi-cumi ini, cumi-cumi tidak memiliki tulang luar dan tulang dalam yang cukup keras, sehingga tubuhnya itu cukup tebal ya. Tubuhnya terdiri dari dua bagian, yakni bagian mantel dan rongga tubuh. Manfaat dari cumi-cumi ini dapat dijadikan sebagai sumber protein tinggi yang dapat dikonsumsi. Cumi-cumi juga memiliki harga yang lumayan serta peminatnya yang banyak, sehingga cocok di pasar Indonesia. Selanjutnya ada filum Arthropoda.
Arthropoda berasal dari kata arthros, yang artinya sendi atau ruas, dan podos, yang artinya kaki. Arthropoda artinya hewan yang memiliki kaki yang beruas-ruas atau berbuku-buku. Jadi semua hewan tak bertulang belakang yang kakinya beruas-ruas dimasukkan ke dalam film ini. Jadi arthropoda ini memiliki 3 bagian tubuh utama, yaitu ruas, eksoskeleton, dan ekor. Tubuhnya ini dilapisi dengan kutikula dan termasuk triploblastik selomata. Biasanya, hewan-hewan di film arthropoda ini bersimetri bilateral. Contoh dari arthropoda ini adalah kalajengking atau Scorpiones. Klasifikasinya, kerajaannya Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Selicerata, kelasnya Arachnida, subkelasnya Dromapoda, dan ordonya Scorpiones. Kalajengking memiliki jenis kelamin yang berbeda dan pembuahan internal. Sebagian besar kalajengking merupakan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, dan ada juga yang vivipar atau melahirkan. Kalajengking memiliki bisa kalajengking termasuk neurotoksin atau racun syaraf. Jadi, racun syaraf atau neurotoksin ini dapat mengganggu transmisi saraf sang korban. Kalajengking menggunakan bisanya untuk membunuh atau melumpuhkan mangsa agar mereka mudah dimakan. Selain bisa mematikan, ada juga beberapa kalajengking yang bisanya dapat membantu pengobatan kanker, malaria, menghilangkan tumor, obat rematik, dan lain-lain. Selanjutnya ada filum Echinodermata. Jadi filum Echinodermata ini berasal dari 2 kata. Yang pertama itu echios, yang artinya duri, dan dermal, yang berarti kulit. Jadi Echinodermata adalah hewan yang memiliki kulit berduri. Anggota Echinodermata semuanya hidup di laut. Hewan ini biasanya hidup di pantai yang airnya jernih dan memiliki gelombang tidak besar. Biasanya kulitnya keras dan terbentuk dari zat kapur atau kitin. Contoh dari Echinodermata ini adalah bintang laut atau Asterias amuneris. Klasifikasinya sebagai berikut. Kingdomnya Animalia, filumnya Echinodermata, kelasnya Asteroidea, ordonya Versiculata, genusnya Asterias, dan spesiesnya Asterias amuneris. Jadi reproduksi bintang laut ini yaitu secara seksual dengan fertilisasi dan juga cara aseksual dengan regenerasi. Karakteristik dari bintang laut ini mempunyai 5 lengan atau lebih, terdapat duri-duri tajam yang apabila disentuh atau terkena kulit manusia akan menyakiti juga. Sesuai namanya, bintang laut ini bentuknya menyerupai bintang. Manfaat dari bintang laut ini yaitu berperan dalam siklus rantai makanan di laut. Bintang laut juga dapat digunakan sebagai obat asma dan radang sendi. Selanjutnya ada Pisces. Jadi Pisces ini sudah masuk ke chordata ya. Pisces ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikilotermis, yaitu berdarah dingin, memiliki ciri khas pada tulang belakang insang, operkulum, dan siripnya, serta bergantung pada air tempat tinggalnya sebagai medium kehidupannya. Contoh dari Pisces ini adalah ikan arowana. Klasifikasinya, filumnya Chordata, kelasnya Pisces, ordonya Malacopetergi, familinya Ostegoloisedae, genusnya Scleropagus, spesiesnya Scleropagus formosus. Jadi reproduksinya ini dapat bereproduksi secara ovipar, lebih tepatnya dengan fertilisasi internal. Karakteristiknya, jadi ikan arowana ini memiliki warna yang sangat indah, bentuknya pipih, sirip punggungnya berdekatan dengan sirip ekor atau bisa disebut juga kaudal. Jenis ikan arowana ini sangatlah banyak di Indonesia, yang dapat dibedakan mulai dari warnanya, bentuknya, ukurannya, dan lain-lain, sehingga dapat dijadikan ikan hias dengan harga yang fantastis. Bahkan ada yang dapat menjual sampai 30 juta lebih harganya. Selanjutnya ada kelas reptil. Reptil atau binatang melata, atau dalam bahasa Latin reptans yang artinya melata atau merayap, adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Tubuhnya dilindungi oleh kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk. Contoh reptilia ini adalah kura-kura. Klasifikasinya, kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Sauropsida, ordonya Testudinata. Reproduksinya ini kura-kura dapat bereproduksi secara ovipar atau bertelur.
Jadi kura-kura ini memiliki cangkang yang kuat, dapat hidup di darat ataupun air, contohnya rawa, sungai, dan danau, dan sangat lambat di daratan. Manfaat dari kura-kura ini biasanya sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya ada kelas mamalia. Binatang menyusui atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya, adanya rambut, dan tubuh yang endotherm atau berdarah panas. Jadi, fungsi otak dalam kelas mamalia ini mengatur sistem peredaran darah, termasuk jantung yang memiliki 4 ruang. Secara filogenetik, yang disebut mamalia adalah semua turunan dari nenek moyang monotremata seperti Echidna dan Mamalia theria, berplasenta dan berkantung atau marsupial. Contoh dari mamalia ini ada koala. Klasifikasinya sebagai berikut. Kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Diprotodontia, familinya Phaseolactoridae, genusnya Phaseolactros, spesiesnya Phaseolactos cinereus. Jadi, koala ini dapat bereproduksi secara seksual. Karakteristiknya, bulunya tebal, halus, dan lembut, dan dapat hidup di tempat yang beriklim panas. Manfaatnya, keunikan dari dan kelucuan dari tingkah lakunya membuat koala menjadi daya tarik di kebun binatang, atau bahkan sampai ada yang memeliharanya. Juga koala ini jika di hutan bebas dapat bermanfaat dari peran di siklus makanan di hutan. Dan yang terakhir ada kelas Aves. Aves adalah hewan yang terspesialisasi untuk terbang jauh dengan berkecualian pada beberapa jenis yang dikelompokkan dalam burung Aves atau burung primitif. Tubuhnya ditutupi oleh bulu, kecuali pada beberapa bagian tubuh. Bulu-bulu tersebut tersusun sedemikian rupa sehingga mampu menolak air dan memelihara tubuh burung tetap hangat di tengah udara yang dingin. Contoh dari Aves ini adalah cendrawasih. Klasifikasinya, kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Phaseroformes, familinya Paracedeae, genusnya Astrapia, Cincinurus, Drepadornis, dan Pterodoptera, dan masih banyak lagi. Reproduksi dari cendrawasih ini dapat bereproduksi secara seksual. Karakteristiknya memiliki bulu yang indah, hewan endemik Papua, hidupnya soliter. Jadi, cendrawasih ini merupakan salah satu hewan endemik Indonesia ya, khususnya di Papua. Sehingga hewan cendrawasih ini atau burung cendrawasih ini sangatlah dilindungi dan ada undang-undang yang terkait burung cendrawasih ini sehingga tidak dapat diburu secara bebas dan diperjualbelikan secara bebas. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.